Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik badan kurus, insomnia, wajah pucat, dan pembahasannya. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan topik ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti ini ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi badan kurus ya, insomnia, kemudian wajah pucat ya, dan pembahasannya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada sesi kali ini saya sharing hal ini mengingat karena banyak pertanyaan ya dari teman-teman subscriber setia yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti ini, yaitu masih merasa berat badannya turun ya, kemudian pak saya katanya kurus ya, kemudian saya masih susah tidur ya, dan belum lagi kalau dikomentari oleh orang-orang kadang katanya wajahnya pucat. Ini cukup mengganggu ya, cukup mengganggu, bahkan kadang menurunkan mental kita menjadi down ya, menjadi tambah cemas, menjadi tambah takut ya, yang akhirnya menambah penderitaan ini menjadi susah membaik ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya sharingkan hal ini, mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman untuk bangkit ya, untuk bisa istilahnya mengatasi hal itu supaya tidak mengganggu di dalam kita berikhtiar mencari kesembuhan ya. Nah, maka dari itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video yang lain ya, karena di setiap video ini saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis menjadi semakin komplit ya, menjadi semakin komprehensif, dan akhirnya kita mudah di dalam berikhtiar secara holistik untuk keluar dari jeratan penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada materi ya, untuk menyingkat durasi ya, yaitu yang pertama ketika kita masih merasakan badan kita kurus ya. Badan kita kurus itu biasanya dibarengi dengan berat badan juga turun ya. Nah, ini pengalaman saya dulu berat badan turun sampai dengan 10 kg. Nah, itu otomatis ya, ini juga mempengaruhi menjadi tubuh kelihatan kurus ya, kelihatan kurus. Pokoknya menjadi, kalau saya bercermin itu kadang juga menjadi nambah cemas ya. Nah, nambah cemas, kemudian mental juga menjadi down ya, jangan-jangan nanti tidak sembuh dan lain sebagainya, itu seperti itu ya. Akhirnya ujung-ujungnya kita menjadi semakin takut ya. Nah, itu maka ini kita harus istilahnya bahas ya, kita telaah ya, kenapa sih
kita bisa menjadi kurus seperti itu ya. Nah ini ternyata memang sebabnya ada beberapa hal ya, baik itu sebab yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Ketika kita masih merasakan tubuh kita ini masih kurus ya, apalagi ketika kita mungkin keluar rumah bertemu dengan teman mungkin ya, bertemu dengan ya siapapun lah ya yang kita jumpai. Nah kadang mereka komentarnya seperti itu, kenapa Pak Gito sekarang kurus. Nah dulu saya sering dikomentari seperti itu ya itu. Nah maka ketika masih ada komentar-komentar seperti itu, akhirnya kita juga merasakan, oh ya memang saya kurus gitu ya. Apalagi setelah kita menimbang berat badan juga turun. Nah itu seperti itu. Nah itu sebabnya karena memang di saat kita masih mengalami penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis yang cukup serius ya, otomatis ya kita itu makan minumnya itu kurang ya. Jadi kadang kita itu menjadi nggak selera lah makannya, apalagi ketika habis makan itu kadang sensasinya juga tidak nyaman ya, kadang perutnya menjadi begah, menjadi kembung, menjadi sembelit, bahkan perih. Nah akhirnya kita menjadi malas untuk makan ya. Nah ujung-ujungnya akhirnya kita makan dan minum pun kurang ya. Kalau makannya sudah sedikit otomatis ya minumnya sedikit. Nah itu juga menyebabkan kita menjadi semakin kurus teman-teman ya. Karena apa? Karena tubuh kita akan segar ya, kelihatan segar, kemudian termasuk akan mungkin berat badannya juga meningkat. Itu ketika minimal makan dan minum itu cukup ya. Kalau kita masih kurang ya itu ujung-ujungnya menjadi kita kurus. Apalagi pada saat itu saya masih mantang ya. Ketika mantang, apalagi mantangnya cukup ekstrim ya, sehingga makannya hanya makan itu saja, rasanya bosan makan itu saja. Nah itu akhirnya efeknya termasuk kita menjadi semakin kurus yaitu. Nah maka dari itu yang harus kita istilahnya telaah teman-teman ya. Jadi sebab yang pertama karena makan dan minum itu masih kurang ya, sehingga nutrisi yang mestinya lebih banyak ya itu hanya sedikit ya. Apalagi juga mungkin dari kandungan vitaminnya itu juga tidak kompleks. Nah akhirnya kita kan menjadi semakin kurus itu seperti itu. Nah selain itu yang namanya orang kurus itu bisa juga disebabkan karena kecemasan teman-teman ya, kecemasan, ketakutan ya. Karena apa? Karena orang yang cemas, orang yang takut ini juga energinya itu sepertinya habis ya. Jadi yang namanya orang cemas, orang takut itu sangat sekali menyerap energi ya. Jadi walaupun kita mungkin habis makan itu ya sudah menjadi lemes lagi ya. Karena apa? Terserap oleh kecemasan itu. Jadi yang namanya kecemasan, ketakutan itu memang menelan banyak energi, sehingga kita sering ya merasakan tubuh kita menjadi lemas dan sebagainya, itu karena memang faktor kecemasan. Nah itu juga bisa berpengaruh terhadap kita akhirnya menjadi kurus juga ya, itu karena kecemasan kita dan ketakutan kita masih tinggi. Nah ini khususnya bagi teman-teman yang masih mengalami anxiety disorder dan psikosomatis ya. Nah itu biasanya kecenderungannya itu akan masih kurus itu seperti itu. Tetapi tenang saja buat teman-teman, tidak usah menambah kecemasan ya. Semuanya itu ada solusinya ya. Yang penting kita peka terhadap gejala tubuh kita maunya bagaimana. Nah kita ikuti, nah nanti kita akan bangkit dan akhirnya segar kembali dan akhirnya menjadi pulih kembali seperti sedia kala sebelum terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Jadi semuanya itu yang lebih penting lagi adalah kita fokus kepada proses ya, proses ikhtiar penyembuhannya itu seperti itu. Nah kemudian faktor yang berikutnya ya, kita bisa menjadi kurus ya, itu juga bisa jadi karena banyak pikiran ya, banyak beban pikiran ya, khususnya pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan ya, akhirnya terpikirkan terus. Nah itu juga sama saja ya, menyerap energi ya, menyerap energi. Nah akhirnya kita menjadi semakin kurus yaitu. Jadi dari 3 hal sebab itulah ya yang kadang kita menjadi kurus. Maka ketika kita ingin
bangkit dari itu, ingin supaya kita segar kembali caranya solusinya hal-hal yang tadi menyebabkan itu harus diatasi ya. Contohnya solusinya kita harus tingkatkan makan dan minumnya. Jadi minimal cukup lah. Kalau misalkan minum standar itu katakanlah 1 hari 8 gelas, ya udah kita penuhi saja ya. Entah itu yang air putih misalkan maupun yang mungkin manis ya. Kalau air putih itu bosan ya sebagian manis, itu seperti itu saja. Yang penting jangan terlalu manis tapi ya itu, karena kalau terlalu manis ya terlalu asin itu kadang juga lambung kita sensitif ya, akhirnya asam lambung menjadi produknya naik gitu, seperti itu ya. Nah itu juga harus kita perhatikan sendiri teman-teman, tetapi usahakan makan minum itu cukup. Nah kalau minum itu katakanlah 8 gelas, nah kemudian makan yaitu standarnya kan 3 kali sehari ya. Tetapi kalau teman-teman masih menggunakan pola lain dari itu, katakanlah sehari 5 kali ya, katakanlah makan 3 jam sekali, nah itu pun nggak masalah ya, yang penting itu ditepati ya. Jadi istilahnya ya kita jaga pola makan kita, usahakan kita asupan tubuh kita itu cukup ya, nutrisi yang dibutuhkan itu cukup, supaya nanti secara fisik kita tidak akan kurus lagi, tetapi sebaliknya kita akan kelihatan segar, berseri-seri ya. Itu seperti itu yang kita harapkan. Nah itu usaha dari segi secara istilahnya fisiknya ya, secara materinya itu seperti itu. Nah kemudian secara mentalnya, secara psikisnya ya, ini banyak hal yang harus kita jalankan ya. Contohnya misalkan kita melalui olahraga ringan ya, katakanlah kita sering keluar rumah saja ya, kemudian kita lakukan jalan kaki ya entah kemana ya. Kalau memang kecemasan kita masih tinggi, biasanya kalau mau pergi jauh-jauh kan takut ya yang kita mampu saja dulu ya, mungkin di sekitar rumah ya, mungkin kita hanya di halaman rumah, kemudian setelah itu mungkin kita bisa ke kebun ya, kita bisa ke sawah di sekitar kita saja ya, mungkin kita bisa ke sungai, tergantung lingkungan teman-teman lah. Yang penting usahakan kita keluar rumah sebagai istilahnya olahraga ringan. Nah dengan seperti itu nanti secara mental kita juga akan berubah ya, kecemasan itu akan menjadi berkurang karena kita terlatih istilahnya bersahabat dengan alam ya, dan alam itu memberikan kedamaian kepada kita ya, yaitu dari istilahnya kita oksigennya mungkin ketika kita berjalan ke kebun ini lebih segar ya, kemudian ketika kita bermain mungkin ke pantai atau mungkin ke sawah, mungkin ke sungai, itu juga kita bisa bermain dengan air ya. Ini itu semuanya memberikan kesejukan, kedamaian kepada diri kita ya. Karena apa? Karena memang hidup kita ini ada elemen-elemen yang ditentukan oleh faktor-faktor itu. Contohnya dari bumi ya, dari air ya, dari angin ya, dari api atau sinar ya. Nah itu semuanya dibutuhkan. Nah apalagi ketika kita sering keluar rumah, otomatis dari sinar matahari itu pun memberikan efek yang positif kepada kita. Contohnya menambah vitamin D, kita menjadi mudah berkeringat dan seterusnya, kan akhirnya tubuh menjadi segar kembali. Yang tadinya kurus juga menjadi membaiklah, itu seperti itu. Jadi lakukan saja contohnya itu ya, olahraga ringan dengan cara keluar rumah ya, keluar rumah dan berusaha bersahabat dengan alam di sekitar kita. Jangan mengurung diri di kamar, tiduran, hanya duduk-duduk. Nah kalau seperti itu nanti sulit untuk berubah ya. Yang ada hanya kita menjadi tambah cemas, menjadi tambah takut, seperti itu. Jadi memang kita harus berlatih. Jadi semuanya itu skill sebenarnya ya. Tanpa latihan ya kita tidak akan berubah ya. Maka sedikit paksakan ya. Yang penting kita bisa melakukan sedikit demi sedikit, itu seperti itu. Nah selain itu kita juga usahakan untuk mengimbangi kadang pikiran-pikiran yang punya banyak beban, pikiran yang kadang masih suka tegang ya. Ini
kita sering melakukan istilahnya relaksasi, teman-teman. Relaksasi ini seperti meditasi lah ya, itu bisa menurunkan gelombang pikiran yang tadinya di gelombang beta ya, gelombang sibuk ya, banyak tekanan, menjadi lebih rileks, menjadi lebih turun ya, yaitu berada di gelombang alfa theta ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika seperti itu nanti kita ketegangan-ketegangan seperti otot-otot ya, kemudian mungkin juga organ-organ tubuh yang lain ini jauh menjadi lebih rileks ya. Nah, ketika kita lebih rileks, maka ya kita menjadi lebih nyaman, rasanya itu seperti itu ya, teman-teman. Maka lakukan relaksasi dengan cara misalkan ya sesuatu yang membuat teman-teman menjadi merasa santai lah. Contohnya, kalau kita nyaman dengan mendengarkan musik yang kita senangi, ya sudah lakukan saja. Kalau ternyata mendengarkan musik itu menjadi lebih nyaman ya. Kalau saya, iya itu kalau mendengarkan musik itu saya suka ya, menjadi lebih rileks, menjadi lebih senang, khususnya lagu-lagu yang saya sukai. Itu ternyata juga menjadikan kita lebih tenang, lebih rileks, itu seperti itu. Nah, bisa juga misalkan relaksasi dengan kita banyak membaca ayat-ayat suci ya, kita bertasbih ya, kita berzikir dan lain sebagainya, itu pun bisa ya. Ya terserah teman-teman lah dengan caranya sendiri ya gitu. Atau melakukan kegiatan-kegiatan yang fokus ya, fokus tetapi sesuai dengan misalkan hobi kita, itu pun juga menjadi rileks pikiran kita, itu juga bisa ya. Nah, itu selain itu bisa juga relaksasi itu dengan istilahnya kita bersosialisasi ya. Bersosialisasi itu yaitu kita berkomunikasi dengan banyak orang. Contohnya kita bersilaturahmi ya, kita bisa curhat dan lain sebagainya, akhirnya juga mengurangi beban-beban pikiran, beban perasaan ya, bahkan juga menurunkan emosi. Nah, itu caranya seperti itu, teman-teman. Lakukan saja seperti itu sehingga nanti kita menjadi tidak stres ya, tidak tegang. Nah, akhirnya kita mudah untuk merubah dari kondisi yang kurus ya, karena banyak tekanan sebenarnya ya. Nah, itu akhirnya berubah, kita menjadi segar, menjadi berseri-seri, kemudian kita mudah tersenyum, mudah tertawa. Nah, itu sebenarnya seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau bisa di sini memang ya kita harus sedikit sedikit masa bodoh ya, cuek. Nah, itu kalau bisa itu lakukan ya. Tetapi semuanya itu memang harus bertahap ya, teman-teman. Kalau kita kadang sudah tahu secara teori, tapi ketika kita lakukan kadang kita masih berat ya, karena memang itu proses ya, proses yang harus dilatih karena hubungannya dengan istilahnya merubah diri, merubah karakter. Nah, itu kan sedikit demi sedikit. Nah, itu tetapi lakukan saja pasti bisa, teman-teman. Nah, itu ketika kita untuk mengatasi bagaimana caranya supaya tidak kelihatan kurus lagi. Jadi kadang kita berat badan mungkin masih agak turun ya, tetapi bisa saja wajah ini sudah tidak kelihatan kurus, sudah kelihatan segar, kelihatan berseri. Itu bisa karena sebenarnya wajah ini kan pancaran dari dalam ya, pancaran dari dalam. Ketika jiwa kita ini tidak banyak problem ya, jiwa kita itu senang ya, itu biasanya memunculkan mimik yang kelihatan berseri-seri, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama yang hubungannya dengan ketika kita masih merasa kurus atau kita masih sering dikomentari kurus seperti itu tidak usah cemas, teman-teman. Tapi kita harus sadar diri saja, kemudian kita rubah saja, itu pasti bisa. Nah, kemudian yang berikutnya ketika kita masih sering insomnia ya. Insomnia itu susah tidur ya, teman-teman ya. Nah, ini juga ada hubungannya ya. Kadang ketika kita masih kecemasannya masih agak tinggi ya, ketakutannya masih agak tinggi, beban pikiran juga sering berpikirnya negatif, itu otomatis ya, itu kita pasti akan susah tidur ya. Karena apa? Karena yaitu ketika mau tidur pikiran masih jalan terus seperti itu. Nah, akhirnya kita menjadi susah tidur. Nah,
Selain itu, selain jadi susah tidur itu disebabkan dari beban pikiran itu, terus terang saja yang pertama itu ya, kemudian yang kedua bisa juga dari efek makanan ya. Efek makanan ini contohnya misalkan kita sudah waktunya hampir tidur, tetapi kita malah justru minum katakanlah kopi ya, atau mungkin teh yang kental. Nah itu biasanya juga akan susah tidurnya, yaitu seperti itu. Nah itu ya kita harus paham juga ya makanan-makanan apa yang kadang membuat kita menjadi susah tidur. Nah itu seharusnya dihindari atau dimakan, tapi di saat kita belum akan menjelang tidur, itu seperti itu. Nah makanya apa? Makanya yang akan menentukan ya sebenarnya diri kita sendiri, karena yang memahami karakter spesifiknya tentang diri kita ya diri kita sendiri, itu seperti itu. Kalau orang lain ya hanya memberikan istilahnya motivasi, memberikan pencerahan, itu sifatnya umum ya, itu seperti itu. Tapi yang secara khusus kadang setiap orang itu berbeda, yaitu seperti itu. Nah itu yang perlu dipahami juga teman-teman ya. Itu jadi ketika kita masih susah tidur ya karena mungkin sebab dari beban pikiran yang masih ruwet, masih banyak, itu harus dirilis ya. Tapi kalau dari faktornya mungkin dari makanan, ya itu harus kita hindari, itu contohnya seperti itu. Nah maka solusinya ketika kita masih sering insomnia ya jaga pola makan ya, terutama makanan-makanan yang membuat kita kadang menjadi susah tidur. Nah itu yang harus kita kendalikan, itu seperti itu. Kemudian ketika susah tidurnya disebabkan karena banyak beban pikiran ya, nah itu juga harus dikurangi ya, itu solusinya seperti itu. Jadi dikurangi beban pikiran kita, yaitu dengan cara bagaimana? Contohnya kita masa bodoh lah, masa bodoh dengan apa yang kita rasakan ya, apa yang kita alami, itu seperti itu. Jadi tidak selalu membekas di dalam pikiran kita. Jadi kita berusaha bisa cuek ya, cuek seperti itu. Jadi ini penting juga ya supaya tidak terpikirkan terus ya. Kalau terpikirkan terus ya sudah akhirnya kita menjadi susah tidur, itu seperti itu. Nah untuk menurunkan itu supaya pikiran menjadi rileks ya sudah kita lakukan relaksasi, kita lakukan meditasi, kita lakukan afirmasi ya. Seperti di konten-konten saya yang lalu itu saya selalu memberikan tip-tip bagaimana kita melakukan meditasi, kita melakukan afirmasi ya, kita melakukan relaksasi, itu seperti itu. Itu bila perlu bisa ditonton kembali ya, karena ini ada hubungannya dengan tema ini, itu seperti itu. Nah itu yang kedua, ketika kita masih insomnia cara mengatasinya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, ketika kita masih merasa wajah kita itu pucat ya pucat itu ini juga sering membuat cemas ya. Dulu saya menjadi merasa tidak nyaman, menjadi merasa gelisah ya ketika dibilang pucat ya. Jadi ketika kita contohnya keluar rumah ya, kita mungkin ketemu dengan orang-orang yang tidak setiap hari ketemu, mereka itu kadang agak kaget ya, kenapa Pak Gito sekarang pucat itu. Nah kalau ada pertanyaan seperti itu sini sudah ini ya Pak, menjadi kurang enak lah rasanya seperti itu, kurang enak. Nah akhirnya mental kita menjadi menurun juga ya, bahkan kadang menjadi tambah takut ketika banyak orang yang komentarnya seperti itu. Itu komentar yang tidak mensupport sebenarnya ya, tetapi faktanya itu sering terjadi seperti itu. Nah maka ketika teman-teman masih merasa istilahnya wajah kita pucat ya, itu ya sebabnya ada hubungannya dengan tadi yang pertama dan yang kedua. Karena kita kurus ya, otomatis ini juga di wajah kita akan kelihatan menjadi pusat ya. Kita susah tidur, nah itu istirahatnya kan kurang. Nah akhirnya kita juga menjadi pucat, wajahnya menjadi tidak berseri-seri lah, wajahnya seperti wajah orang mengantuk dan sebagainya. Ini kan tidak menggairahkan, akhirnya terlihat itu pucat ya. Apalagi yang kurusnya ini
agak betul-betul drastis, nah ini akan kelihatan sekali pucatnya. Nah, ketika sudah seperti itu ya, ya teman-teman tidak usah menambah kecemasan. Semuanya itu pasti akan berlalu lah, berlalu. Jadi badai pasti berlalu itu betul. Yang penting kita itu memang selalu berikhtiar ya, berikhtiar, berusaha bangkit. Kita punya optimisme, itu pasti sembuh, pasti bisa. Nah, itu yang perlu ditanamkan menjadi doktrin di mental kita, itu seperti itu. Nah, caranya bagaimana ketika kita masih kelihatan agak pucat? Nah, ini memang agak kompleks ya, tetapi ya intinya memang kita harus menjalankan ya, atau menjaga 5P lah. Ya paling tidak 3P ya itu. Nah, itu lakukan saja, itu nanti dengan sendirinya akan berubah ya. Nah, 5P itu ya 1 menjaga pola makannya, 2 menjaga pola hidupnya, ketiga menjaga pola pikirnya, kemudian yang keempat menjaga pola perilakunya, dan yang kelima menjaga pola spiritualnya. Dengan itu menjadi semakin ditingkatkan ya. Nah, itu biasanya nanti semuanya akan membaik, teman-teman. Jadi ini memang rahasianya kita mengalami penderitaan asam lambung GTNCT psikosomatis karena memang juga masalahnya itu tidak hanya masalah fisik tapi juga masalah psikis. Maka dari itu kita harus kompleks ya, kita harus istilahnya apa? Melakukan ikhtiar secara holistik, jadi secara baik fisik maupun psikis. Nah, itu harus berbarengan, berproses. Nah, akhirnya kita menjadi lebih membaik. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih mengalami penderitaan asam lambung GTNCT psikosomatis akan cepat membaik. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke. Itu dulu ya, sekali lagi terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.